membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Cepat nggak tepat, percuma. Ya. Tepat tapi Anda lambat juga akan kesulitan. Artinya tepat di sini cara penggunaan ya sudah sesuai prosedur. Tapi kalau Anda kelamaan juga tidak memungkinkan, karena apar ini digunakan hanya untuk api awal. Tapi kalau sudah dia menjalar, ini tidak mungkin bisa kita gunakan, tidak berfungsi dengan maksimal karena kapasitasnya terlalu besar, terlalu kecil, maaf. Itu. Setelah tahu cara membawanya, terus kita bawa, mungkin kita mendekat ke titik api, kita mengambil jarak aman. Artinya jarak aman di sini, jarak aman tubuh kita menahan radiasi panas yang ditimbulkan dari kebakaran. Kita mampunya radiasi berapa? Ini jarak tembaknya sampai 7 meter. 7 meter. Jadi Anda tidak boleh melebihi, jarak melebihi kita itu posisinya lebih dari 7 meter. Semakin mendekat semakin baik. Setelah kita ambil jarak, kita letakkan ya, setelah kita letakkan, kita ambil posisi jongkok, kita cabut pen pengaman. Pen pengaman ini kita cabut karena di sini ada segel pengamannya. Kita cabut, setelah kita cabut, udah nggak usah dihirukan, lempar aja. Maksudnya setelah itu kita ambil selangnya, lalu kita pegang ujungnya, kita julurkan ke atas. Ingat, posisi menjulurkan ini harus melihat belakang ada orang atau sekeliling kita ada orang, enggak. Setelah kita nyatakan aman, baru kita tes tekanan. Caranya diletakkan kali aja. Pasti kuat. Ya, ini cuma untuk membuka. Ini kan cuma menekan per. Tujuannya apa? Untuk mengetahui sebelum kita mendekat ke titik api, alat yang kita gunakan ini benar-benar bisa digunakan. Setelah itu pegang handle bawah dulu ya, handle bawah ini. Nah, handle bawah ini. Sambil mendekat kita pegang ujung selangnya, kita tekan handle atasnya. Setelah itu kita sapukan, sambil maju kita sapukan. Enggak, tentuin arah angin dulu, Pak. Ya, betul. Jadi memang kalau kita memadamkan itu harus searah angin. Arah angin kita sesuaikan, jangan sampai kita melawan arah angin. Karena kalau kita melawan arah angin, maka radiasi yang ditimbulkan oleh panas itu sendiri akan semakin kita rasakan. Kita nggak bisa mendekat. Cara pemegangan harus di ujung, tidak boleh di tengah atau apalagi di pangkal. Kenapa? Karena ini tekanannya besar.
sampai 15 bar. Sampai 15 bar. Kalau Anda memegangnya di tengah, ini terus terang ini kita nggak bisa mengendalikan. Nggak bisa mengendalikan. Nggak tahu ya. Terus hentakan pertama pasti naik. Itu nanti bisa mengenai diri kita sendiri atau orang lain. Apalagi kalau megangnya di pangkal. Emas. Bisa karena ini tekanannya besar. Tekan pertama pasti naik, nggak mungkin tekan pertama itu turun. Pasti naik. Ya. Jadi harus diingat, megang jung tujuannya apa? Biar kita bisa mengendalikan pas hentakan pertama. Kedua, kita bisa mengendalikan arah semprotan. Nah, jadi kita tidak dikendalikan oleh selang ini, tapi kita yang mengendalikan selang. Gitu. Jelas? Pertanyaan? Siapa skip susu? Bisa dimengerti? Nanti berani coba? Berani. Sama. Ini baru apart. Selanjutnya kita akan ke apart. Apart itu apa? Ada yang tahu? Apart adalah alat pemadam api tradisional. Apa aja yang tergolong dalam apart ini? Mesin. Wah. Bisa dengan rantai. Kaki Pak, sandal. Kakinya yang terbakar, sandalnya nggak terbakar tapi kakinya yang terbakar. Ya, bisa pasir, bisa bisa spray. Kalau kita menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari kain, usahakan yang perlu diingat, satu, jangan menggunakan bahan yang terbuat dari nilon. Nilon itu apa tadi? Nilon itu apa Pak? Nilon itu bangsa kita kayak kain plastik. Apa? Gorden itu kebanyakan dari nilon. Orden. Ya. Kebanyakan dari nilon. Kenapa kita tidak mengajukan dulu? Karena apa? Satu, nilon itu mudah terbakar. Dua, daya serap nilon terhadap air juga kurang. Jadi jangan sampai kita menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari nilon. Gunakan bahan-bahan yang terbuat dari katun, karena dia akan menyerap air lebih tinggi. Untuk apart itu kunci utama harus basah. Basahin dulu alat yang kita mau gunakan. Kita basahin. Ya. Maka harus dibasahi dulu. Terus cara penggunaannya juga sama. Ini harus dengan arah angin. Terus nanti akan ada cara pemegangan itu juga khusus. Dia ada tekniknya sendiri. Jadi nanti Anda jangan sampai cara memegangnya salah, akhirnya jari-jari Anda dicium oleh api. Saling sama api. Itu yang penting. Teknik cara pemegangan apa itu? Aku kayak aman.
Lipat. Pegang ujungnya. Kita jepit dengan ibu jari, posisi ibu jari di depan. Setelah itu kita lipat ke dalam. Ujungnya seperti ini. Ya. Tidak siap. Terus masukkan siku-siku kita, jangan masuk, jangan masuk. Terus kalau kita sudah tahu cara pemegangannya, sekarang teknik membawanya. Teknik membawa itu jangan menutupi pandangan kita. Ini tidak boleh. Jangan sampai pandangan kita terlihat. Usahakan dada pembawa. Terus posisi di samping. Tidak di depan sini. Kenapa enggak di depan sini? Ini bisa gini. Injak kaki kita sendiri. Ya, ini sudah jatuh. Harus sampai jalannya. Kunci utama harus searah dengan angin. Ya. Jalannya nyampe apa itu posisi samping jalan. Setelah satu langkah karena mungkin ini Allah nah, jalan setelah satu langkah baru apat itu kita tarik ke depan set ini, langsung kita tutupkan ambil gerakan badan kita itu mengikuti gerakan tangan kita. Yang mendorong apat ini seluruh tubuh kita. Jangan hanya tangannya aja yang turun. Kalau tangannya aja yang turun, api bisa masuk lewat celah dan menjilat wajah kita. Iya. Makanya kita harus mengikuti. Semakin kita mendekat itu justru semakin aman karena kita terlindung oleh bahan yang kita gunakan. Kalau cuma tangan aja itu pasti nanti ada api. Kalau kita sudah di depan bejana, kita tidak boleh berhenti terlalu lama. Karena begitu Anda berhenti terlalu lama, ini api akan mencari oksigen dan mengejar kita lewat samping, lewat atas, karena pasokan oksigen itu terhalang oleh kita. Oke. Jangan heran kalau ada kebakaran itu pasti anginnya kenceng. Itu sebetulnya itu salah. Bukan anginnya yang kenceng, tapi oksigen yang ada di sekitar lokasi kebakaran itu diserap oleh api. Nah, semakin besar api akan kebutuhan oksigennya juga akan semakin besar pula. Maka oksigen sekitaran situ akan diserap semua. Itu yang menimbulkan gerakan-gerakan atau angin. Bukan kebetulan ada angin besar, enggak. Jelas. Terus cara pengambilan juga sama. Cara pengambilan nanti kalau untuk apat nanti langsung aja ya. Jadi nanti kita di apa itu di sana nanti biar tahu
Kalau di sini nanti Anda beli. Terus yang terakhir kita gunakan adalah LPG. Penanganan kebocoran gas LPG. LPG. Nah, pengen dengar dulu apa itu menurut pengertian Anda tabung gas LPG dengan kebakaran yang ada di benak Anda, Pak? Enggak. Maksudnya pada umumnya kalau Anda melihat tabung gas ya dengan hubungannya dengan kebakaran itu apa? Bocor. Tidak semua ya? Ya. Ya, Anda salah satu dari sekian manusia di Indonesia yang jadi korban pemberitaan media. Anda semua yang menyebut tadi gas LPG dan kebakaran hubungannya apa? Meledak. Itu Anda sudah menjadi salah satu korban dari pemberitaan yang salah itu ya, baik di media massa maupun media elektronik, terutama yang gitu-gitu. Tapi perlu diluruskan bahwa tabung gas LPG baik itu yang ukuran 3 kilo, 12 kilo atau yang lebih besar lah itu tidak bisa meledak. Tidak bisa meledak. Kenapa? Karena di sini di setiap tabung ini dilengkapi dengan safety valve yang posisinya di sini. Ini safety valve. Ya, ini safety valve ya. Kan bentuknya begini. Yang atas ini untuk regulator. Yang bawah ini adalah safety valve. Safety valve ini bekerja jika ada tekanan yang berlebihan akibat pengaruh dari luar. Artinya apa? Luar tabung. Mungkin karena pengaruh panas terjadi pemuaian gas. Kalau gas itu memuai, otomatis tekanan itu akan naik. Kalau sudah mencapai 20 PSI minimal. Ya, 20 PSI. Maka safety valve ini akan bekerja dengan otomatis. Dia akan menyemburkan gas yang ada di dalam tabung. Tuh. Sistem kerja dari safety valve seperti ini. Jadi kenapa tabung gas ini nggak bisa meledak? Nggak bisa, kamu bakar aja. Kalau bisa meledak nggak bisa. Nggak bisa. Kalau terjadi ledakan itu bukan karena tabung gasnya yang meledak. Kalau di pemberitaan media massa, terutama di televisi, media elektronik, kan kebakaran diakibatkan tabung gas 3 kilo meledak. Jadi kalau tabung itu meledak, apa yang terjadi? Kan terjadi perubahan bentuk fisik dari tabung itu. Ya kan? Harusnya. Tapi di sini tabung tetap utuh. Meledaknya di mana?
Selang. Regulator. Di sini ya, di sini. Ya di sini. Di sekitar itulah Pak Sirama. Yang terjadi begini, jadi terjadi kebocoran di suatu ruangan atau rumah dapur itu terjadi kebocoran gas LPG, entah itu dari regulatornya atau dari seal yang ada di dalam ini atau dari ventilnya atau mungkin dari selangnya. Dan pemilik rumah atau penghuni dari suatu bangunan itu tidak menyadari atau tidak peka dengan adanya gas yang ditimbulkan, bau gas LPG ini kan dibuat bau yang menyengat. Tujuannya apa? Agar kalau terjadi kebocoran sedikit itu terdeteksi oleh indera penciuman kita. Nah, kalau sudah terjadi kebocoran ini, kita mencium ada bau gas LPG dalam rumah, langkah yang harus kita ambil pertama, satu, ya, matikan dulu, biarkan dulu peralatan elektronik atau listrik itu seperti apa adanya. Yang nyala biarkan nyala, yang mati jangan dihidupkan. Nah, terus langkah kedua itu buka ventilasi, pintu buka semua, jendela buka. Nah, agar apa? Sirkulasi udara bisa masuk dan gas ini bisa keluar. Langkah selanjutnya kibas atau paksa dia keluar dengan cara kita pasti di rumah punya anduk semua. Kibas dengan anduk, jangan dikibas pakai kipas angin. Jadi sama saja Anda memicu. Kibas dengan handuk, usahakan basahi dulu handuknya. Biar apa? Bebannya lebih berat. Kalau bebannya lebih berat, dorongannya akan lebih kuat. Nah, kibaskan, paksa dia keluar. Lepas regulatornya, ya, lepas regulatornya. Kalau masih terjadi kebocoran, bawa keluar. Ini kalau belum terjadi adanya timbulnya api, saja bawa keluar. Jelas? Yes. Jadi intinya kalau kita mencium bau LPG dalam rumah, langkah pertama itu jangan menyalakan dan mematikan aliran listrik. Yang nyala biarkan menyala, jangan dimatikan. Yang mati jangan dinyalakan. Mentang-mentang agak gelap diterangi. Itu juga akan memicu. Karena sifat gas itu adalah halus kayak udara, nggak terlihat. Dan dia kalau ada percikan panas, itu sifatnya frontal. Nah, frontal. Jadi penyalaannya serentak. Kalau kadar gas yang ada di dalam ruangan itu sudah terlalu banyak, maka begitu Anda menyalakan atau mematikan listrik, pasti saat mematikan atau menyalakan itu terjadi percikan. Di situ Anda sudah memberikan panas. Nah, ingat trilogi api. Begitu Anda mematikan atau menyalakan, itu langsung frontal terjadi ledakan. Di situ prosesnya ledakan yang sebenarnya bukan tabung gas tapi kebocoran gasnya, karena beban gas yang bocor dalam ruangan itu sudah terlalu banyak dan itu sifatnya sekejap, bleng,
itu aja. Udah habis. Apinya habis. Lain dengan penyalaan yang apa itu bahannya dari minyak. Selama minyaknya itu belum habis, kan proses menghabiskan bahan bakar cair itu kan lebih lama dibandingkan gas. Kalau gas kan sekejap, itu nyala udah. Nah, di situ yang perlu dipahami. Jadi jangan percaya dengan pemberitaan di mass media. Terus bagaimana cara penanganan kalau terjadi kebocoran? Apa itu gas LPG? Nah itu, ini kebocoran kan saya sudah bilang bisa dari sil sini, ya. Bisa dari regulatornya atau selangnya, atau mungkin kompornya juga sudah masuk kompor. Oh, pipanya ropos, bocor, tidak masuk sumbu semua. Sebelum sumbu dia sudah bocor. Cara penanganannya sama, lalu lepas penguncinya, penguncinya ya. Cukup Anda lepas. Kalau keadaan kunci terpasang kan posisinya seperti ini, bawah, tinggal mutar ini. Ini udah otomatis supply gas itu terhenti. Kalau supply gas itu terhenti, otomatis api akan padam. Karena salah satu unsur terjadinya api itu kita putus, yaitu bahannya. Kita memutus bahannya, bukan memutus udara, oksigennya, atau apa itu panasnya, tapi kita memutus supply bahannya. Bahan yang ada di sini kebetulan jenis gas. Jadi caranya nanti seperti ini, pasti terpasangnya seperti ini. Ini di belakang, ya, penguncinya ini di belakang pasti. Nggak mungkin masangnya begini, nggak mungkin. Ibaratkan terpasang ya. Pasti mengunci, cara pemasangannya seperti ini. Ya. Ini yang harus dipahami. Pernah terjadi kebocoran, entah itu di mana, yang kita lepas, kuncinya ini kita lepas juga otomatis mati dengan sendirinya. Terkecuali ini tidak mati karena apa? Pentil yang ada di dalam ini tidak bisa kembali sempurna. Di dalam ini kan ada sil, ada pentilnya. Logam panjang kecil ini, pentil sudah motor itu. Kalau pentil ini tidak bisa kembali normal, maka supply gas ini akan terus keluar. Caranya gimana? Otomatis kita nggak bisa. Ini begitu kita udah lepas, tetapi supply gas tetap ngalir. Ini kita ambil, kita tutup aja pakai set, mati. Kalau enggak ditekan mati. Tapi dengan syarat harus dilindungi pakai, kita menganjurkan handuk. Karena kenapa kita menganjurkan handuk? Setiap rumah pasti punya handuk dan lebih dari satu. Dan itu lebih simpel, daya serapnya juga tinggi terhadap air, maka akan melindungi. Ya. Caranya nanti namanya terjadi kebocoran, di sini api semua, kita lindungi dulu tangan kita. Ambil handuk kita masukkan air, basahin, baru kita apa itu lindungi jari kita. Nah, kita balut dengan handuk basah. Nah, ini aja sampai ketiak. Nah, dirasa kita aman. Ini kita simpulkan di sini sudah tepat. Nah,
posisinya seperti ini. Terus caranya nanti kita masukkan ke sini. Ya, contohkan. Ya,